if, whenever, unless, dan wherever. Nah, mana sih yang tepat? Nah, teman-teman harus ingat setiap soal itu ada key-nya atau kata kuncinya. Nah, di sini kita membutuhkan konjungsi atau kata penghubung yang tepat. I visit. Nah, kita analisis dulu nih kalimatnya menggunakan simple present tense. Simple present tense berarti menyatakan present atau baru-baru ini. Nah, ini bukan sesuatu yang udah terjadi atau akan terjadi ya, tapi ini adalah present ya. Oke, berarti kalau present, if itu tidak bisa, karena kalau if itu harus ada kata will ya teman-teman. Jadi kita coret dulu nih ya, kita coret if-nya. Nah, if dan unless itu sama ya, jadi ini menyatakan conditional atau peandaian. Nah, pilihannya sekarang udah mengerucut nih, sekarang tinggal 3, once, whenever, atau wherever. Nah, kita baca nih soalnya. I visit the Grand Canyon, bla bla bla, I go to Arizona. Once I go to Arizona, whenever I go to Arizona, atau wherever I go to Arizona. Yang benar adalah whenever ya, jadi kapanpun saya pergi ke Arizona. Nah, berarti ini menyatakan kebiasaan atau kegiatan yang selalu dilakukan, always. Nah, itu salah satu ciri dari present tense gitu. Nah, kenapa nggak once? Karena di sini kalau pakai once itu harusnya ketika satu kali gitu. Jadi ketika saya pergi ke Grand Canyon itu saya satu kali tuh ke Arizona. Nah, di sini tuh nggak nyambung gitu. Yang benar adalah whenever. Kenapa nggak wherever? Wherever itu artinya dimanapun gitu. Jadi I visit the Grand Canyon dimanapun saya pergi ke Arizona, enggak ya, karena Arizona itu part of Grand Canyon. Oke ya, next kita bahas soal nomor 2. Oke, di sini alright, di sini adalah ini ya, ada di kurung ya, dalam kurung, berarti ini yang harus kita cermati. Oke. Suitable young men and women blah blah to apply for places on the 1 month. Oke, sebenarnya kalau misalkan dalam waktu yang mepet kita nggak usah baca keseluruhan ya, karena di sini udah ada yang di dalam kurung, berarti kita fokusnya ke sini aja. Oke, di sini cari berarti karena ini pilihannya grammar ya, berarti cari grammar yang tepat untuk menggantikan si invite ini. Oke, karena kalau misalkan kita analisis nih invite di sini sebenarnya udah benar kalau present tense ya, man and woman itu kan jadi they invite, itu udah benar gitu ya. Nah, tapi di sini salah tuh, harus diganti. Nah, mana yang paling tepat? Apakah is invited? Oke, kita analisis dulu nih, ada berapa subjeknya, man and woman, berarti lebih dari satu, berarti is itu nggak bisa ya. Nah, berarti pilihannya udah mengerucut nih, yang mana? Are inviting atau are invited? Yang benar adalah are invited ya. Ini passive voice gitu. Jadi to be plus verb 3. Oke. Nah, itu caranya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, let's next to number 3 ya. Di sini ada bla bla bla. Berarti ini yang harus kita selesaikan nih. 17 will hold an online concert bla 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 online. Have you heard about it? Yes, I have heard about it, katanya. Nah, kira-kira apa nih kata yang tepat mengisi di sini? Apakah on January, until, before, in between, after? Sebenarnya di sini 17 will hold an online concert on January online. Udah jelas sih kalau menurut saya, karena yang lainnya itu nggak ada keterangan waktunya gitu. Jadi karena ini bukan waktu, misalkan jadi kalau misalkan ini bulan, baru kita bisa until, before, in between, atau after, karena di sini nggak ada waktunya gitu. Jadi yang benar adalah yang menunjukkan waktu, yaitu ada bulannya atau time-nya ya. Di sini waktu itu bisa bulan, bisa jam. Nah, itu termasuk dalam waktu. Oke. Next, number 4 di sini. Alright, nah sama ya, kita fokus kepada kata yang di dalam kurung. Oke. Nah, di sini although Apple has been hugely
success in selling phones and tablets. Oke, kita fokusnya di sentence yang pertama aja. Jadi di Apple di sini tuh not fruit ya, tapi Apple brand gitu, sebuah Apple merek handphone gitu ya, merek ya smartphone gitu. Oke, di sini apa sih yang kenapa sukses itu salah? Nah, di sini dalam satu kalimat itu pastikan ada subjek ya dan ada predikat ya, dan ini berarti complement atau keterangannya. Nah, karena di sini subjeknya udah ada, berarti selain itu nggak boleh ada subjek lagi, karena sukses di sini bisa kata verb. Ya, di sini udah ada verb, berarti ini nggak boleh ya, harus diganti. Gantinya jadi apa? Nah, di sini gantinya harus jadi adjective. Nah, kita cari yang menunjukkan adjective. Success no ya, succession no, ini successful ya, enggak, successfully itu enggak. Nah, karena ini keterangan, ini juga udah keterangan ya, berarti sisanya harus adjective. Usually itu udah adverb. Dalam satu kalimat adverbnya itu hanya butuh satu, nggak bisa dua gitu. Oke, yang benar adalah successful. Oke, next to number 5. Alright, di sini kita harus baca nih kalau yang ini soalnya ya. For this purpose, he can involve his student bla bla bla. Kita baca. Mr. John is about to activate students' formal semata of lexical items used in a report text. For this purpose, he can involve his students bla bla bla. Nah, di sini katanya si Mr. John ini adalah seorang guru yang ingin si siswanya itu aktif dalam pembelajaran lexical item. Lexical itu berarti tentang vocabulary ya. Nah, bagaimana nih tujuan atau untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih yang bisa dilakukan oleh Mr. John sehingga si anak-anaknya itu bisa terlibat dalam pembelajaran. Karena di sini adalah tentang lexical item, berarti cari yang berkorelasi dengan kata. Ya, di sini to identify word in jumbled letter, bisa ada letternya ya. Identified itu bisa suatu aktivitas. To find meaning of the word in dictionary, ini ada wordnya. To table picture, semuanya ada wordnya ternyata. Nah, bagaimana cara menentukannya? Yang harus key-nya selanjutnya selain dari lexical itu adalah activate. Berarti si siswa itu harus ada dalam suatu kegiatan yang aktif. Nah, kira-kira dari sini mana yang bisa si siswa itu senang gitu dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang benar adalah yang ini ya, to identify words in jumbled letter. Jadi selain itu, jadi gini, di sini letters di sini kan jumbled letter itu menyusun huruf menjadi kata. Nah, ini lebih cocok kepada lexical item gitu. Jadi lexical item tuh kata-kata gitu. Jadi si anak itu harus bisa merangkai kata. Nah, ini lebih dari ini cocoknya menurut saya yang ini yang benar. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. I talked to girl blah 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 car had broken down in front of the shop. Di sini ini relative pronoun ya. Ini tentang relative pronoun, kata ganti di sini ya. Ada dua kalimat ya, disatukannya menggunakan relative pronoun. Nah, di sini I'm sorry ya tulisannya. Relative pronoun ini mana sih yang paling cocok? Kira-kira menurut teman-teman yang mana? Apakah who, what, whose, which, atau when? Yang benar adalah whose ya. Kenapa? Karena di sini yang dijelaskan adalah car. Jadi I talk to girl, saya berbicara kepada perempuan atau gadis yang mobilnya itu mogok di depan toko gitu. Jadi mobilnya di sini berarti whose girl ya, bukan who, what, atau which, atau when. Alright, itu tentang relative pronoun. Mungkin teman-teman masih ada yang bingung sedikit nih tentang relative pronoun. Nah, kalau yang kayak gini memang harus sering-sering aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh pembahasan khusus tentang relative pronoun, silahkan berikan komentar di kolom komentar. Next to number 7. Bla 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 olive oil
Oke, ini adalah 1800 per liters ya. Isn't it a bit too expensive? No, I don't think so, katanya. Nah, kira-kira pertanyaannya itu depannya apa? Oke, ini soalnya cukup mudah ya, tapi bagi beberapa orang mungkin sulit gitu ya. Nah, di sini carinya adalah kata kuncinya adalah expensive. Expensive mean mahal, berarti sesuatu yang berkaitan dengan uang. Nah, kalau misalkan bertanya tentang uang, itu yang benar adalah how much. Yang ini ya. Nah, ini kalau misalkan berapa, itu bahasa Inggrisnya how much. Oke. Alright. Next to another question. Okay, number 8. How do you feel now, John? I feel much better, blah blah blah, taking a shower. Oke, di sini konjungsi juga ya, kata sambung juga. Nah, mana yang paling tepat? Oke, pertanyaannya adalah how do you feel now, John? Katanya, bagaimana perasaan kamu sekarang? Katanya, I feel much better. Nah, apakah after, while, as soon as, until, atau then? Yang benar adalah after taking a shower ya, jadi setelah mandi gitu, jadi dia tuh seger gitu, jadi dia tuh bilang I feel much better after taking a shower. Kalau while itu sambil atau selagi gitu, as soon as itu sesegera mungkin, until itu sampai, dan then itu daripada. Itu harus ada comparison ya, kalau then itu perbandingan. Oke, yang benar adalah yang A, after. Next, do you have plan this weekend? Blah blah blah, have any special plan? How about we go to the zoo? Oh, I would love to, katanya. Nah, kira-kira karena misalkan apa sih yang dikatakan Vikram selanjutnya setelah ditanya sama Rohan? Nah, apakah I don't, I didn't, I'm not, I have not, atau I can't? Nah, di sini sebenarnya tuh gampang ya, ini grammar basic nih. Kita lihat dulu nih pertanyaannya pakai apa awalnya. Do, berarti don't. Itu aja sih. Ya, don't itu. Oke. Next, the last number 10. Wow, your house is really great, Donna. It's like a new house with this new door and bright paint color. The renovation blah 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 entirely by my father. From typo ya, from changing the door to paint the wall, katanya. Nah, kira-kira apa nih? Jadi si Manda itu apa ya, bilang bahwa rumahnya itu bagus karena ada perubahan di new door, pintunya, dan juga paintnya ya, catnya gitu. Nah, Donna itu bilang bahwa renovasinya itu semuanya itu oleh ayahnya. Nah, mana kalimat atau di sini tuh mencari predikat ya yang tepat gitu. The renovation was done, is doing, was doing, were doing, am doing. Nah, bagaimana caranya? Kita analisis dulu. Berarti karena ini menjelaskan udah terjadi, yang to be ini enggak ya. Nah, ini my father berarti nggak mungkin were, karena kalau were itu kan harus lebih dari satu orang. Berarti pilihannya was done atau was doing. Nah, kalau was doing itu kan pas perfect yang sedang dilakukan, sedangkan ini udah selesai, berarti yang benar adalah was done atau yang telah dilakukan oleh ayah saya. Oke, it's about passive voice ya. Nah, oke, itu aja mungkin 10 soal yang kita bahas. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan juga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal pretestnya. Alright, thank you yang udah mendengarkan pembahasannya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel saya, share juga ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya tersebar luas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.